Kita semua kan pasti pernah ya pinjem barang atau sekedar nitip sesuatu ke teman. Nah, sadar atau enggak, dua kegiatan sehari-hari yang kelihatannya sepele ini ternyata punya kerangka aturan tersendiri loh dalam tradisi Islam. Iya pasti pernah dong. Siapa sih yang nggak pernah? Ini kan hal-hal yang kita lakukan hampir setiap hari. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau tindakan sederhana yang modalnya cuma rasa saling percaya ini sebenarnya punya landasan formal dalam ajaran Islam? Dan inilah kedua konsep itu. Yang pertama namanya ariyah atau pinjam-meminjam, dan yang kedua adalah wadiyah atau titipan. Keduanya ini adalah pilar penting dalam muamalat yang mengatur gimana caranya kita berinteraksi dengan hak milik orang lain secara adil dan bertanggung jawab. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu ariyah atau bisa dibilang seninya dalam pinjam-meminjam. Jadi ariyah itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ariyah itu adalah saat kita memberikan hak guna atau manfaat dari suatu barang ke orang lain secara gratis. Kata kuncinya ada dua, pertama tanpa imbalan apapun, dan kedua, barang asuhnya itu harus dikembalikan utuh seperti semula. Contoh paling gampangnya itu kayak minjem buku di perpustakaan. Kita kan dapat manfaatnya, kita bisa baca isinya, dapat ilmunya, tapi kita nggak pernah jadi pemilik buku itu kan? Nah, itulah esensi dari ariyah. Nah, supaya sebuah transaksi pinjaman itu dianggap sah, ada 4 elemen atau rukun yang wajib terpenuhi. Coba deh bayangin sebuah meja, kan butuh 4 kaki biar kokoh. Nah, di ariyah, kaki-kakinya itu adalah si pemberi pinjaman, si peminjam, barangnya itu sendiri, dan terakhir kesepakatan di antara keduanya. Selain pilar, ada juga syarat-syaratnya, yang sebetulnya logis banget. Misalnya kedua pihak harus sama-sama sadar dan paham hak serta kewajibannya. Terus, yang minjemin juga harus beneran pemilik barangnya, atau setidaknya punya izin. Dan yang penting, barang yang dipinjam itu haruslah sesuatu yang bisa dinikmati manfaatnya, tanpa habis dikonsumsi, kayak mobil atau buku, bukan sandwich. Ada sebuah hadis yang dengan sangat jelas merangkum inti dari tanggung jawab dalam ariyah. Pinjaman wajib dikembalikan. Ini bukan cuma sekedar transaksi biasa, tapi ini adalah sebuah amanah. Apapun yang kita pinjam, wajib hukumnya untuk kembali. Ini adalah dasar dari kepercayaan. Sekarang kita beralih ke konsep pasangannya, yaitu wadiah. Kalau tadi ariyah itu fokusnya pada penggunaan atau pemanfaatan, nah wadiah ini fokusnya pada penjagaan. Wadiah itu secara harfiah adalah akad titipan. Ini terjadi ketika kita mempercayakan barang milik kita kepada orang lain untuk disimpan dan dijaga. Tujuannya murni untuk keamanan, bukan untuk digunakan sama sekali oleh yang dititipin. Contoh modern yang paling gampang kita lihat itu, ya menabung di bank. Kita akan menitipkan uang kita dengan keyakinan penuh bahwa bank akan menjaganya dengan aman untuk kita. Nah, ini adalah aplikasi langsung dari prinsip wadiah. Sama persis seperti ariyah, wadiah juga punya 4 pilar supaya sah. Harus ada pihak yang menitipkan, lalu ada pihak yang menerima titipan, ada barang yang jelas apa yang dititipkan, dan tentu saja ada niat atau akad yang jelas untuk menjaga amanah tersebut. Syaratnya pun menekankan pentingnya kesadaran dan kedewasaan dari kedua belah pihak. Barang yang dititipkan juga harus jelas, biasanya aset bernilai yang bisa disimpan. Dan yang menarik, akadnya itu nggak perlu ribet atau tertulis, lisan pun jadi. Selama niat untuk menjaga amanah itu jelas dari kedua sisi, itu sudah cukup. Oke, kita udah paham konsep keduanya secara terpisah. Biar makin jelas lagi, yuk kita sandingkan keduanya, kita lihat perbedaannya secara langsung. Nah, ini dia perbedaannya yang paling mendasar. Arya itu tujuannya untuk dapat manfaat, jadi barangnya dipakai. Sedangkan wadiah tujuannya untuk keamanan, jadi barangnya cuma disimpan, nggak boleh dipakai. Tanggung jawabnya pun jadi beda. Di arya, tanggung jawabnya adalah memakai dengan baik dan mengembalikan. Kalau di wadiah, tanggung jawabnya jauh lebih besar, yaitu melindungi barang itu seperti melindungi miliknya sendiri. Mungkin ini semua kedengarannya kayak konsep-konsep zaman dulu ya, tapi jangan salah, prinsip-prinsip ini justru sangat hidup dan relevan banget dalam dunia keuangan modern, terutama di industri perbankan syariah. Contohnya begini, bank syariah modern itu menggunakan akad wadiah untuk produk tabungan mereka. Ada yang sifatnya titipan murni, istilahnya yad al-amanah, di mana bank cuma bertugas menjaga uang Anda. Tapi ada juga skema yad ad-damanah,
di mana kita sebagai nasabah ngasih izin ke bank agar dana kita dikelola atau diinvestasikan, sehingga ada potensi dapat bonus atau bagi hasil. Jadi, pada akhirnya baik Arya maupun Wadiah itu bukan sekedar soal aturan hukum semata. Keduanya itu berdiri di atas fondasi nilai-nilai yang sangat universal. Kepercayaan antar sesama, rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan, dan semangat gotong royong dalam sebuah komunitas. Kutipan ini benar-benar jadi rangkuman yang sempurna. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar punya integritas. Karena menjaga kepercayaan itu adalah inti dari semua interaksi sosial dan ekonomi yang sehat, baik dulu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di tengah dunia modern yang penuh dengan kontrak-kontrak rumit berlapis-lapis, kira-kira apa ya pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sebuah sistem yang dibangun dengan begitu sederhana di atas dua hal yang paling fundamental, kepercayaan dan tanggung jawab.